Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan was. Saudaraku, saat ini saya berada di Kute, Bali, dalam rangka melaksanakan kunjungan journey dari tim ahli Gubernur Provinsi Jambi. Kami terdiri dari 10 orang, 3 dari Bapeda Provinsi Jambi, yaitu Ibu Nurjana, Pak Alpani, dan Pak Mardianis. Sementara dari tim ahli terdiri dari 7 orang yang dipimpin oleh Bapak Profesor Johannes yang kita kenal dengan Om Jo di dalam grup kita, yang juga didampingi oleh sekretaris Bapak Saras Hadin yang selalu setia setiap saat bersama kami. Samping saya sendiri, Mukhtar Latif, ada juga Pak Tamrin Bahri, Bapak Ridwan Shah, dan juga Bapak yang sangat populer di tim ahli kita, yaitu Pak Dokter Ali Imron. Satu lagi adalah ada Ibu Purwati yang berasal dari Bali, yang merupakan salah satu dari tim anggota Gubernur Provinsi Jambi. Saudara, kepemimpinan Provinsi Bali di bawah tangan dingin Bapak Petahana Wayan Koster telah menunjukkan adanya perubahan-perubahan besar yang signifikan di dalam melakukan berbagai transformasi di era pandemi COVID-19 ini. Di antara program-program yang beliau lakukan adalah bagaimana melakukan percepatan, yaitu penanganan daripada keadaan ekonomi yang sangat sulit dan terpuruk, dilakukan dengan secara sinergis dari semua OPD, sampailah pada keterpaduan dengan kabupaten kota di Provinsi Bali yang didampingi oleh kelompok ahli Gubernur Provinsi Bali, sehingga mereka merasa betul bahwa kehadiran kelompok ahli ini sangat-sangat sinergis berkontribusi di dalam percepatan akselerasi kebangkitan ekonomi di Provinsi Bali. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa rekaman sebagai catatan pinggir dari perjalanan ini. Tentu saja laporan yang komprehensif sudah disiapkan oleh teman-teman dari Bapeda, Bu Nur atau Ibu Nung dan kawan-kawan. Sementara saya hanya menyampaikan rekaman-rekaman catatan pinggir yang melekat dalam memori saya dalam pertemuan yang dilakukan dengan teman-teman dari Bapeda, OPD, dan juga kelompok ahli pembangunan Gubernur Provinsi Bali. Saudara, ada 3 bagian yang dapat kami sampaikan sebagai catatan pinggir kami. Pertama adalah informasi tentang seputar pemerintah daerah Provinsi Bali yang disampaikan oleh teman-teman dari Bapeda. Yang kedua adalah terkait dengan pembangunan di sektor Bali Hijau yang sudah dikembangkan sejak beberapa tahun belakangan ini. Dan ketiga adalah terkait dengan kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali yang dipimpin langsung oleh Bapak Profesor Dr. Hewan Imade Damriasa. Saudara, bagian pertama dari catatan pinggir kami ini adalah berkenaan dengan kondisi real Provinsi Bali. Bali terdapat ada 8 kabupaten dan 1 kota. Mereka memiliki penduduk sekitar 4 juta orang. Dan kalau dilihat dari posisi geografis yang sangat strategis, dan kemudian juga pulaunya kecil, tapi kalau lihat dari jumlah penduduk, populasinya cukup besar, cukup banyak yang dimiliki oleh Bali. Pada masa pandemi yang baru saja kita alami bersama, pandemi dengan COVID-19 ini, sangat merasakan keterpurukan ekonomi ini. Apalagi mereka memang menjadi ikon utama
adalah industri jasa di bidang pariwisata. Dan ada juga sektor lain seperti pertanian, tapi sangat kecil, atau juga sektor-sektor lainnya. Mereka memang mengandalkan sumber pariwisata. Nah, dengan masa pandemi ini, mereka merasa betul masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Sampai mereka pernah merasakan minus 12% di dalam pertumbuhan ekonomi dan juga di dalam kembang ekonomi di Bali. Hari ini sudah minus 1,9% di Provinsi Bali. Artinya perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh Gubernur dan seluruh jajaran OPD, dan hari ini mereka sudah mulai merasakan adanya perubahan besar, kebangkitan di sektor jasa industri pariwisata ini. Maka hari ini mereka juga sudah mulai merasakan betapa kebangkitan itu. Seperti misalnya destinasi dilaporkan oleh Bapeda itu sudah mulai mencapai sekitar 8.000 orang per hari. Ini sudah luar biasa, tentu dari berbagai penjuru dunia, masuk juga Indonesia. Artinya mereka sudah mulai bangkit dan menggeliat. Dan juga dilaporkan bahwa di jalan-jalan sudah terasa mulai macet, jam di mana-mana. Nah, ini menunjukkan sudah mulai ramainya penduduk masyarakat yang berkunjung ke Bali sebagai destinasi dari seluruh penjuru tanah air dan juga dunia. Saudara, tentu saja kebangkitan Bali dengan ekonominya yang tadinya minus sampai 12% bukan sebagai suatu mimpi saja, tapi mereka lakukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Bahkan pernah melakukan kebijakan mengundang dari pusat kementerian seperti pariwisata misalnya berkantor di Bali sampai beberapa bulan. Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk menampakkan, untuk membangkitkan kembali ekonomi yang terpuruk ini. Sehingga teman-teman dari Kementerian Pariwisata ini berkantor di Bali sampai beberapa bulan lamanya. Nah, kemudian juga mereka telah membuat program-program yang real di masa-masa pandemi ini yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan seluruh OPD, bahkan juga dengan kabupaten kota. Bahkan juga mereka sudah menyiapkan sebuah program yaitu untuk 2045, yaitu Bali Emas, atau juga dikenal dengan Indonesia Emas. Program ini tentu saja tidak gampang, tapi sebuah program yang dibangun dengan sustainable, berkelanjutan. Siapapun nanti yang akan pengganti daripada gubernur yang akan datang, tapi mereka sudah siapkan program-program unggulan yang bisa ditapaki untuk sampai 2045 yang akan datang. Inilah kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, dengan juga membuka berbagai program-program yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Seperti misalnya Bali Green, di antara program terintegrasi itu yang mereka lakukan. Hari ini sedang menampilkan sebuah program yang sifatnya top down dari atas. Karena saat ini mereka sedang melakukan recovery, maka itu mereka melakukan itu dari atas agar percepatan itu muncul. Tapi suatu ketika mereka berharap bahwa program ini akan bangkit secara mandiri, tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri sebagai turunan dari program-program yang dikembangkan top down dari atas itu. Seperti misalnya Bali Green diantaranya, yang merupakan program sustainable. Ya, sekarang itu mereka lakukan terpadu dari atas. Tapi nanti mereka akan kembangkan secara mandiri dari masyarakat sendiri apa turunan-turunan dari Bali Green itu yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Apakah dengan handicraft-nya, apakah dengan kulinernya, apakah dengan pakaian, apakah home industri yang bisa menggeliat, atau juga yang ada di dalam lingkungan seperti sumber daya alam yang ada, seperti sektor pertanian, sektor peternakan. Karena di Bali juga hampir semua sektor itu ada, tapi tidak besar, tidak maksimal. Nah, kalau sektor wisata hampir semua mereka punya, semuanya tersedia di sini. Bahkan juga miniatur Indonesia pun di sini ada, yang dikenal dengan Taman Nusa Dua, di mana di sana ada rumah-rumah adat, kemudian juga budaya yang dikemas, yang dikembangkan secara nasional di Indonesia. Tapi di tengah keterpurukan pandemi kemarin,
hampir-hampir tidak terpelihara dengan baik. Sehingga bangunan-bangunan, rumah-rumah adat ini ada yang hancur, ada yang runtuh, berantakan dan sebagainya. Ini juga perlu biaya yang cukup besar untuk melakukan recovery di bidang sektor-sektor wisata yang ada dalam masyarakat ini. Inilah sebuah kenyataan. Nah, namun demikian bahwa sektor wisata ini memang di sini dibuka kebijakan luar biasa, seluas-luasnya oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini tentu juga membuat masyarakat berlomba-lomba, berkompetisi, membangun, membuka sektor pariwisata ini secara mandiri. Maka itu hampir rata-rata semua usaha wisata, industri wisata ini di sini dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Masyarakatlah yang berjuang, berusaha di dalam melakukan berbagai inovasi, kreasi, dan eksplorasi model apa yang ditawarkan dan dijual pada masyarakat. Sisi lain yang kita lihat adalah geliatnya pariwisata ini muncul di kabupaten-kabupaten, hampir di semua provinsi Bali. Tapi khusus di kota Bali sendiri, ternyata yang dikembangkan lebih pada sektor IT. Itu sektor wisata yang dikembangkan, dikemas, yang dipadukan dengan sektor lain seperti kuliner, kemudian juga industri lainnya, termasuk industri rumah tangga. Mereka lebih banyak menggunakan sistem IT dengan online dan juga jaringan-jaringan internasional. Dan cara ini agak lebih efektif di dalam membangkitkan sektor pariwisata ini. Kalau kabupaten-kabupaten lebih pada suasana real di dalam mengembangkan sektor wisata ini. Tapi khusus kota, mereka lebih mengandalkan adanya transformasi digital. Transformasi digital ini tentu saja adalah merupakan kebutuhan hari ini, yang siapapun tidak bisa menghindari kebutuhan tersebut, yang disinergikan dengan dunia pariwisata. Nah, tentu saja ini terkait dengan juga perkembangan kota, yang mana kita tahu bahwa Bali, terutama kota Bali adalah merupakan destinasi internasional, yang tentu saja ini juga mereka membuka gerbang wisatanya pun juga secara internasional dan global dengan teknologi yang canggih seperti blockchain teknologi, dan juga mengembangkan berbagai usaha yang sinergis di dalam sistem keuangan modern seperti cryptocurrency, dan dengan pembayaran yang sistemnya dengan Bitcoin. Ini yang dikembangkan, dikemas dalam usaha-usaha industri dan pariwisata, termasuk juga dari segi penyiapan SDM-nya. Seperti mereka menyiapkan institusi-institusi seperti college untuk membangkitkan SDM ini. Kan bagaimanapun kekuatan sebuah pariwisata, kekuatan sebuah industri, kekuatan sebuah sektor ekonomi yang kita kembangkan dalam pembangunan tidak terlepas dari faktor SDM. Kekuatan SDM di dalam dunia ekonomi, pariwisata utamanya, itu juga sangat ditentukan oleh SDM. Menurut Kotler, yang kita jual dalam ekonomi dan sektor wisata ataupun industri itu adalah brand image. Brand image itu ada pada manusia. Manusia lah yang mampu membangun brand image itu. Kalau brand image-nya sudah diterima dengan smooth, dengan baik, dengan indah oleh masyarakat, konsumen, artinya produk kita itu sudah laku. Produk hanyalah sebuah proses dan akibat daripada brand image yang kita bangun. Maka itu banyak yang gagal dalam membangkitkan ekonomi ini karena mereka hanya bersandar pada produk, tapi tidak menyiapkan sumber daya manusianya, sehingga mereka tetap saja terpuruk, tertinggal, dan teralinasi dari kompetisi kemajuan SDM dalam satu daerah atau juga satu bangsa dan negara. Maka itu brand image sangat penting. Saya melihat Bali membangkitkan ekonomi ini yaitu kembali membingkai kekuatan SDM itu, malah juga pada dunia pendidikannya seperti pelatihan, demikian juga berbagai pendidikan formal yang mereka gairahkan kembali, sampai mendongkrak pihak-pihak swasta untuk segera bangkit, menata dan juga mengelola aset-aset wisata yang ada dan siap dijual pada masyarakat secara global. Saudara, demikian laporan singkat kami di bidang pembangunan yang disampaikan oleh teman-teman Bapeda Provinsi Bali. Kami dari tim ahli Gubernur Jambi menyampaikan salam hangat
dari Kute, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.